Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang analisis galat. Di subbab 2.6 ini kita akan membahas bagaimana galat itu merambat, terus galat itu bagaimana nanti dia semakin membesar dan antisipasi atau cara penyelesaiannya seperti apa. Galat yang dikandung dalam bilangan titik kambang atau floating point biasanya merambat pada hasil komputasi. Misalkan terdapat dua bilangan A dan B, A dan B ini nilai sejatinya ya. A dan B nilai sejati dan nilai hampiran masing-masing A topi dan B topi. Nilai sejatinya A topi B topi itu hampirannya. Yang mengandung galat masing-masing epsilon A dan epsilon B. Jadi kita dapat menulis, jadi nilai aslinya itu sama dengan nilai hampirannya ditambah sama galatnya. Maka bisa kita tulis A sama dengan A topi ditambah EA dan B juga seperti B sama dengan B topi ditambah EB epsilon B. Nah, pertama kalau dua buah bilangan ini kita jumlah ya. Yang pertama dia merambat pada hasil penjumlahan. Misalkan kita jumlahkan A dan B. Nah, A tadi kita dekati dengan A topi plus epsilon A ditambah B topi ditambah epsilon B. Maka kita peroleh A plus B. Nah, itu jadi A topi plus B topi ditambah epsilon A ditambah epsilon B. Nah, dari sini bisa kita simpulkan. Jadi galat hasil penjumlahan sama dengan jumlah galat masing-masing operan. Jadi tinggal kita tambahkan saja gitu ya. Galat yang pertama dan galat kedua kalau ada operasi penjumlahan maka dia akan galatnya bertambah sesuai operasi penjumlahan tersebut. Nah, bagaimana sekarang kalau perkalian gitu ya? Kalau perkalian, nah ini kita punya A dikali sama B, nah, ini kita punya A kali B. Berarti A tadi A topi plus epsilon A dikali B topi ditambah epsilon B. Nah, kalau kita kali, ya ini kali pelangi biasa ya, A topi B topi, terus A topi epsilon B, B topi epsilon A, dan epsilon A kali epsilon B. Yang bila kita susun, kita kurangi gitu ya. Jadi A, B min A topi, B topi itu kan sebenarnya selisih antara gitu ya. Selisih antara solusi eksaknya dengan solusi hampirannya tadi. Nah, maka kalau kita kurang, nah ini berarti hasilnya tadi kan ini ya. Kita kurangi sama nilai hampiran kita tadi A topi kali B topi. Maka galatnya, nah ini galatnya. Ini sebenarnya dikurangi pendekatan kan ketemu galatnya. Maka galat yang muncul dari perkalian itu adalah A topi epsilon B. Jadi A topi hampiran tadi dikali sama epsilon B ditambah B topi dikali epsilon A. Ditambah epsilon A dikali epsilon B. Dengan mengandaikan bahwa A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka galat relatifnya adalah, nah sekarang tinggal kita cari galat relatif. Galat relatif ya berarti tinggal galatnya kita bagi dengan solusi eksaknya gitu ya. Maka galat relatifnya di sini AB min A topi B topi dibagi AB gitu ya, dibagi AB. Nah, yang atas tadi hasilnya sudah kita hitung, yaitu A topi epsilon B ditambah B topi epsilon A ditambah epsilon A kali epsilon B. Ini dibagi AB. Nah, atau bisa kita tuliskan, nah jadi ini A topi epsilon B per AB ditambah B topi epsilon A per AB ditambah epsilon A epsilon B per AB. Dengan mengandaikan, bahwa A dan A topi itu hampir sama, nah kita andaikan bahwa A dan A topi itu akan hampir sama, yaitu A mendekati A topi, begitu juga dengan B. Nah, maka
dan diasumsikan epsilon A dan epsilon B itu sangat kecil. Maka nanti kalau ada A topi per A berarti hasilnya 1 ya. B topi per B berarti dia juga 1. Dan epsilon A per A dan epsilon B per B itu mendekati 0. Nanti dari sini A topi per A itu kita dekati dengan 1, maka ini 1 gitu ya. Terus ini tinggal epsilon B per B. Nah, yang di sini B per A, B topi per B itu dia jadi 1, sesuai 1, epsilon A per A. Nah, ini tulis epsilon A per A. Oke, dari sini maka kita peroleh itu jadi epsilon RB ditambah epsilon RA. Nah, R itu maksudnya galat relatif ya. Jadi galat relatif. Jadi galat relatif hasil perkalian sama dengan jumlah galat relatif masing-masing operan. Oke, kita ulangi lagi, kita simpulkan. Jadi yang pertama tadi, kalau ada dua buah yang kita jumlahkan, gitu ya, maka galatnya itu sama dengan jumlah galat masing-masing operan. Jadi galatnya, jadi yang ditambah tinggal galatnya. Kalau penjumlahan. Tapi kalau di perkalian itu nanti yang muncul galat relatifnya. Galat relatif hasil perkalian sama dengan jumlah galat relatif masing-masing operan. Jadi bukan dikali ya, tapi yang muncul nanti penjumlahan dari galat relatifnya. Oke, jika operasi aritmatika hanya dilakukan sekali saja, maka tidak perlu terlalu khawatir terhadap galat yang ditimbulkan. Namun, bila operasi dilakukan terhadap seruntutan komputasi, maka galat operasi aritmatika awal akan merambat dan seruntunan komputasi. Ya, kalau dia cuma sekali nggak masalah. Kalau kita berkali-kali, maka galatnya tadi istilahnya merambat semakin lama semakin besar, semakin besar. Bila hasil perhitungan sebuah operasi aritmatika dipakai untuk operasi selanjutnya, maka akan terjadi penumpukan galat yang semakin besar. Hal yang mungkin mengakibatkan hasil perhitungan akhir menyimpang dari hasil sebenarnya. Ketidakpastian hasil akibat galat pembulatan yang bertambah itu dapat menyebabkan perhitungan menjadi tidak stabil. Nah, jadi ini kalau tadi ternyata dengan operasinya tadi galatnya semakin besar itu kita katakan dia tidak stabil. Nah, tidak stabil di sini artinya itu ketidakstabilan secara numerik gitu ya. Ini ketidakstabilannya secara numerik. Nah, solusinya apa yang kita bisa lakukan kalau ternyata ini tidak stabil secara numerik? Ya, bisa kita gunakan metode numerik yang lainnya yang lebih stabil. Ya, jadi kondisi yang pertama itu bahwa galatnya tadi semakin lama semakin besar dengan operasinya tadi, maka itu kita namakan ketidakstabilan numerik. Solusinya ya nanti bisa kita gunakan metode numerik yang lainnya. Nah, berbeda dengan ketidakstabilannya secara matematik. Nah, ini ada ketidakstabilan matematik. Apa yang dimaksud ketidakstabilan matematik? Yaitu persoalan ketidakstabilan matematik sering dijumpai atau dinamakan kondisi buruk, yaitu kondisi yang timbul karena hasil perhitungan sangat peka terhadap perubahan kecil data. Kondisi buruk didiskusikan lebih komprehensif di bawah ini. Jadi kalau tadi itu karena komputasi numeriknya ya, karena metode numeriknya itu kita katakan ketidakstabilan numerik. Nah kalau yang bawah ini karena bukan metode numeriknya gitu ya, tapi karena memang model matematiknya itu kondisinya buruk. Kondisi buruk tadi artinya sangat peka terhadap perubahan kecil data.
Nah, sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan kondisi buruk tersebut. Nah, suatu persoalan dikatakan berkondisi buruk bila jawabannya sangat peka terhadap perubahan kecil data. Misalnya perubahan kecil akibat pembulatan. Bila kita mengubah sedikit data, maka jawabannya berubah sangat besar atau drastis. Jadi, padahal data itu cuma kita ubah sedikit gitu ya. Tapi hasilnya nanti berakibat perubahannya sangat drastis gitu. Nah, lawan dari kondisi buruk adalah kondisi baik. Suatu persoalan dikatakan berkondisi baik bila perubahan kecil data hanya mengakibatkan perubahan kecil pada jawabannya. Contoh di sini. Misalkan kita punya persamaan kuadrat ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini hanya mengubah nilai C-nya saja. Jadi nilai C-nya itu kita ubah. Misal, pertama kita punya persamaan X kuadrat min 4X plus 3,999 sama dengan 0. Maka ada akarnya yaitu 2,032 dan 1,968. Sekarang bagaimana kalau 3,999 tadi kita bulatkan jadi 4 gitu ya. Jadi cuma berselisih 0,001 kan kita bulatkan jadi 4. Maka akar-akarnya cuma ada 1, X1 sama dengan X2 sama dengan 2. Itu kalau kita tambahkan ini tadi jadi ditambahkan saja. Kita bikin selisih sedikit 0,001. Yang awalnya solusinya 2, kita tambahkan 0,001, dia jadi solusinya cuma 1. Berarti ini kan berubah drastis ya. Kita ubah sedikit, nilainya ada perubahan drastis sini. Bagaimana kalau kita ubah 4 itu dengan 4,001, ternyata juga sangat drastis sekali. Dia tidak punya akar atau akarnya imajiner. Ini kalau kamu cari determinan ini atau diskriminannya, ini pasti kurang dari 0. Kita katakan bahwa persoalan akar persamaan kuadrat berkondisi buruk karena dengan mengubah sedikit saja data masukan, dalam hal ini koefisien C, ternyata nilai akar-akarnya berubah sangat besar. Jadi dibedakan kalau yang awal tadi itu karena memang metode numeriknya yang nggak bagus gitu ya. Kalau yang awal tadi metode numeriknya nggak bagus, maka galatnya semakin lama semakin membesar. Nah, kalau di sini bukan metode numeriknya yang nggak bagus, tetapi memang model matematiknya yang dia sangat peka. Atau tadi kalau seperti ini kita katakan berkondisi buruk. Jadi yang kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau di sini. Karena memang model matematiknya seperti itu. Oke, selanjutnya ada contoh. Nih, contoh yang lainnya. Sekarang kalau bagaimana di sistem persamaan linear. Contoh persoalan yang berkondisi buruk lainnya adalah persoalan mencari solusi sistem persamaan lanjar berupa titik potong dari dua buah garis lurus yang berbentuk AX plus BY sama dengan C yang diubah-ubah koefisien B dan C-nya. Nah, di sini kita punya SPL gitu ya. Ini 0,9999, sini 1,999. Kalau kita cari solusinya, X-nya dapat 1, Y-nya juga dapat 1. Ya kan memenuhi ya, ini 1 tambah 1 kan 2. Ini kita substitusikan 1 benar 1,999. Nah, terus kita ganti sedikit gitu ya. Ini masih sama gitu ya. Ini tuh masih sama, 0,9999. Lalu kita ganti satu ini atau 1,99 itu jadi 2,0010. Jadi kan berubahnya nggak drastis kan itu. Cuma berubah 0,00 saja, 0,1. Ternyata kita ganti solusinya drastis berubah. Yang awalnya 1 sekarang jadi 12 dan min 10. Apakah ini benar-benar memenuhi? Memenuhi aja, coba kamu substitusikan kan memenuhi. 12 dikurangi 10 kan 2 ya. Ini 12 ditambah
Ini dikali sama min 10 gitu ya. Hasilnya sama, yaitu 2,001. Tuh, jadi ternyata diubah sedikit saja, di sini sudah sangat berubah solusinya. Nah, contoh yang lainnya, sekarang kita bikin sama gitu ya. Ini 0,99999 gitu ya. Kita tambah 0,0001 ya, dia jadi pas gitu. Yang di sini kita pakai yang 1,999. Ternyata nggak ada solusi. Kan kalau kita kurang kan habis ya. Kirinya 0, kanannya 0,001. Maka dia nggak ada solusi. Nah, sekarang kalau yang 1,999 itu kita bulatkan gitu ya. Bulatkan jadi 2. Maka solusinya jadi tak berhingga. Yaitu sepanjang garis X sama dengan 2. Nah, dari contoh ini gitu ya, dari contoh ini terlihat kita ubah nilainya sedikit saja, maka solusinya juga akan sangat berubah. Oke, itu jadi sumber galat gitu ya. Sumber galat tadi atau perambatan galat tadi bisa muncul akibat penjumlahan dan perkalian. Nah, atau yang kedua, bukan metode numeriknya yang tidak bagus, tapi memang model matematikanya yang tidak bagus, atau kita katakan berkondisi buruk, yaitu saat nilainya kita ubah sedikit, maka solusinya akan berubah sangat besar. Oke, sekian pembahasan 2 subbab ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.